camat ke Bupati, keluar surat PRT Bupati 1996 bahwa lahan ini diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat suku Sakai di Desa Patagaro, tentunya atas dasar pertimbangan memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat. Objek saat ini isinya adalah perkebunan kelapa sawit. Ya, dia ditanam sejak dari tahun 1994 Pak Sugian. Usia kebun sawit ini sudah berusia 27 tahun. Sudah 27 tahun dan lahan ini berstatus kawasan hutan. Namun di lapangan lahan ini dikuasai oleh segelintir orang saja. Jadi tidak dikuasai oleh masyarakat selayaknya tujuan awal. Kalau bicara tujuan awal, seharusnya lahan 2.500 hektar ini Pak Sekjen bisa mensejahterakan sebanyak 1.250 kepala keluarga seharusnya. Ya. Kami dari Kerlamata masuk ketika terjadi penggelapan tanah menurut kami. Jadi tanah ini dijual oleh mafia tanah, oleh pengurus-pengurus yang saat itu. Lalu tanah ini dijual ke orang-orang tertentu. Memang di hamparan luas 2.500 hektar ini belum ada sertifikat. Pasti nggak ada. Ya, belum ada sertifikat. Namun untuk surat menyurat hak pemilikan itu pemerintah di tingkatan desa sudah mengeluarkan SKT namanya. Surat keterangan tanah. Yang jadi persoalannya adalah SKT ini tidak pernah sampai ke masyarakat Pak Sir. Mulai dari tanahnya tidak sampai ke masyarakat, SKT-nya tidak sampai ke masyarakat. 1.250 2.500. 1.250 kepala keluarga. Iya, ada di situ. Ada. Dan daftar namanya yang masih hidup ada. Ini tujuan kami adalah bagaimana lahan ini sesuai dengan sejarahnya ini bisa dikembalikan dengan tujuan awal, dikembalikan sebagai peruntukan awal untuk mensejahterakan 1.250 kepala keluarga. Karena memang kondisi objeknya saat ini bukanlah hutan biasa sawit. Yang ada di sana adalah preman yang disetiapkan setiap hari. Masyarakat kalau seandainya mereka mau ngambil sisa-sisa buah juga ditangkap. Ini yang menjadi hal yang sangat miris. Konsentrasi kami seperti yang kami sampaikan kemarin ke Pak Sahrul Raja, ke Pak Said dari awal kami sampaikan bahwa Kerlamata berkepentingan untuk bagaimana lahan ini bisa dikembalikan ke fungsi awal untuk kepentingan 1.250 kepala keluarga. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Hal-hal lain nanti kita bisa, bahkan kami sudah menyiapkan semua file data ini Pak Sekjen, kami akan tinggalkan juga sebagai bahan pertimbangan bersama bahwa apa yang kami perjuangkan dari awal sampai saat ini dia berbasis data. Karena kami tanpa data kami nggak akan berani. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan yang mau melengkapi supaya detail yang pangan jadi sebelum masuknya jelas. Ini petainya dari mana? Dari BPKH. Datang BPKH permohonan telah dari Kerlamata ke kami. Ya, saya paham betul ya tentang arah penyelesaian yang tentunya tidak akan berbeda setiap masalah yang sama. Jadi Kerlamata silakan dengan cara menghindarkan diri dari mafia-mafia itu bahasanya, tapi ada solusi yang harus kita lakukan secara bersama-sama dan bahan peta ini menguatkan kita semua dalam implementasi kebijakan PPTKH. Aku belajar di Central juga nih bertahun-tahun ya, jadi insya Allah terintegrasi lah softwarenya dengan Pak Dirjen. Jadi 2.500 itu kita pegang kawasan, 1.250 kita pegang ini Pak Said. Kemudian kondisi hutan produksi
terbatas dan hutan produksi biasa itu di PHL, dan yang tahura ini di JNKSDA. Semua ada norma-normanya ketika di area yang Bapak sebutkan tadi, existingnya adalah sawit. Nanti kita bisa buktikan apakah seluruhnya sawit, tapi kalau Bang Sofyan buat surat ini memang existingnya pertanian. Jadi bahasanya tadi kalau ingin meningkatkan produktivitas, kita setuju banget karena prinsip undang-undang cipta kerja betul. Sama dulu ya teman-teman ya, dan jangan ada kecurigaan dan kekhawatiran apakah pemerintah punya solusi daripada kita terus lama-lama ya. Jadi infonya sama seperti itu. Nah sekarang secara detail itu, sekalipun kami ya Pak Sofyan dan tim kami di UJK secara cepat bisa menafsir peta ini untuk dimanakah sawit itu berada, seperti apa kebijakannya. Tadi belakangan saya kasih, insya Allah ada solusi. Dan daftar lokasi termasuk daerah pengembangan desa Segaro, Kecamatan Tapung, dan yang ketiga adalah untuk memberikan bimbingan dan program. Ini kembali kepada spasial tadi yang saya sampaikan. Dalam surat bupati, coba Pak ditampilkan surat bupatinya, itu ada petanya. Ini surat bupatinya Pak, yang tanggal 3 Juni 96. Ini dia suratnya. 3 Juni 96, daftar yang 2.500 dan kelompok taninya ada di sebelah kanan. Petanya di tengah. Kita clearkan dulu nih mengenai letak lokasinya Pak. Ya. Jadi saya mencoba Pak dengan sketsa yang ada ini. Ada tanda-tanda alam, saya lihat Sungai Tapung kanan itu ya. Ada beberapa detil alam, saya coba ke teman-teman, coba dipetakan gambar ini seperti apa sebenarnya. Nah, kami mencoba memetakan, ini Pak Nanang boleh dibaca, ini hasil pemetaan kita. Ini perkiraan kami Pak ya, perkiraan. Dan ini saya kira nanti untuk kepastian ini dari petanya. Ya. Petanya ini kita coba overlaykan seperti ini Pak, masuk dalam peta yang ada, dari citra dengan detil yang ada, kita coba dekati. Tentu saja mungkin nanti ini perlu pemeriksaan ke lapangan kan Pak, pastinya seperti apa. Jadi ini Pak, gambarnya kalau gambar sketsa tadi kita coba masukkan dengan gambar Sungai Tapung kanan di sebelah kiri. Nah kira-kira letaknya seperti itu Pak. Ya, yang hitam Pak, outline yang hitam. Kemudian tadi disebut-sebut ada 4 orang cukong tadi Pak ya. Ada Edi Kurniawan, ada Atyong, ada Akok, dan ada Acin. Nah kami coba petakan itu Pak, dari masing-masing gambarnya tadi. Dulu pernah disampaikan dari kami satukan. Jadi lah gambarnya sepertinya di letak Acin, Atyong, Edi Kurniawan, dan Akok, itu yang merah. Terhadap gambar ini Pak Sekjen. Jadi kalau Pak Sekjen tadi sebelum saya kira nyampe kita nanti bagaimana kebijakan penyelesaian ini, kita pastikan dulu Pak, clearkan dulu di gambar ini ya. Pertama, ini masih gambar pendekatan karena maklum tadi sketsanya kan seperti itu Pak, tapi kita coba semaksimal mungkin kita dekatkan yang informasi tambahan lagi Pak, khusus untuk Edi Kurniawan yang kami punya datanya. Ditunjuk Pak, Edi Kurniawan itu yang utuh di dalam itu Pak, sudah ada putusan pengadilan. Luasnya 347 hektar. Itu sudah ada putusan pengadilannya Pak ini. Putusan pengadilan dengan dasarnya waktu itu adalah Undang-Undang 18 ya. 377 itu seluruhnya di 2.500 atau sebagian ya, seluruhnya di dalam. Bagus, jadi lebih enak ya. Gambarnya tadi balik lagi. Itu Undang-Undang 18 itu. Undang-Undang 18 karena putusan pengadilannya tahun. Tapi apakah sudah 2016? Gila. Sudah kita selesaikan ya. Ini Yayasan Trio Madani ya. Yayasan Trio Madani. Banyak juga hutan di depan 2.500 tahun. Ya tadi Ada PT nih. Nggak ada PT. Tidak ada PT di sana Pak Sekjen. Tidak ada survei di sana. sekarang gini Pak, maaf Pak Sekjen. Ini kalau kita lihat indikasi awal tadi sawit semua. Yang 4 ini, 4 orang-orang ini
Pak Sekjen sudah masuk dalam SKDAT ini. Yang tadi aja gambar ini. Jadi ada masuk dalam SKDAT kita yang tahap ke-8 Pak Sekjen. Yang keempat-empatnya. Keempat-empat ini masuk di dalam. Ya Pak Nanang ya. Keempat-empatnya masuk Pak Sekjen. Luasnya itu masing-masing itu nggak bisa lihat. Di daftarnya ada Pak. Kita mencoba itu. Edi Kurniawan 429 itu empat sebelah kanan itu Pak. Bawah. Jadi juga kanan. Nah itu Edi Kurniawan 429. Atyam itu yang di sebelah kirinya tengah itu 484. Akok 160 yang bawah, dan yang di atas itu adalah Cindra Wijaya atau Acin 180. Totalnya Pak Dirjen, Pak Sekjen 1.253 hektar. Ini potretnya seperti ini. Lalu kami lanjutkan Pak telaahannya. Lalu bagaimana kondisi area yang ada ini sekarang di lapangannya kayak apa? Mungkin boleh ditayangkan juga Pak Nanang, ada kita mencoba mengoverlaykan dengan data citranya. Terus aja Pak. Terus yang gambar yang ini citranya. Nah kalau kita lihat Pak dari gambar sekilas ini, prediksi kami sih nampaknya sawit semua sudah ini. Kalau kita lihat Pak ya, itu kan jaringan jalan untuk sawitnya dan sebagainya. Ini mungkin kalaupun ada pemukiman itu jalan ya Pak, ini tengah-tengah itu ya. Yang di atas lagi ya Pak. Nah itu. Enggak, bawah tengah Pak, yang jalan di bawah Pak. Yang di atas itu apa? Sungai. Sungai itu sungai. Yang di atas itu sungai kecil Pak. Ah, sungai Pak. Inilah gambarannya Pak. Gambar asli dari surat Dari lampiran satu parti yang tadi yang cerita 2.500 yang mendapat kewenangan. Kita coba dengan detail kali kita cocokkan Pak dengan gambar yang ada ini karena pada saat itu pemetaannya mungkin tahun 96 tadi masih ingat, sehingga hanya sketsa seperti sketsa di bawah. Ya, jadi kalau kita lihat sekilas Pak ini, jadi ada dua hal. Yang pertama mengenai kepastian batasnya Pak, karena kita mencoba mendekati memetakannya. Yang kedua, kondisi lapangan ini kan juga perlu dipastikan di lapangannya ada apa sebenarnya. Informasi awal ada 4 nama yang terdaftar tadi dengan peta seperti tadi. Terus yang lain seperti apa? Dan itu kita belum punya informasinya Pak. Berapa yang ada di gambar asli ini untuk 4 orang? Kan ada yang di luar ini. Nah, yang ini kan Pak ya. Sudah pernah dihitung belum teman-teman ini? Yang merah yang beririsan dengan sketsa ini luasannya? Kalau saya lihat semuanya masuk di sini tapi tidak penuh. Tidak penuh. Yang kedua itu terpotong Pak. Si yang pertama itu kayaknya hampir penuh.